Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Jokowi dan orang-orang yang selama ini mengusik ijazah Pak Jokowi, sebut saja namanya Ahmad Kozinudin, yang memang menjadi pengacara TPUA, pengacara Roy Suryo CS, sepertinya sekarang sedang berusaha untuk menjadi penumpang gelap dalam aksi demonstrasi yang berujung anarkis di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman. Dan tidak hanya Kozinudin, Refli Harun pun sedang berupaya untuk memanfaatkan situasi saat ini untuk mendorong keinginan mereka, yakni memakzulkan Gibran dan juga mengadili Jokowi. Dan ini terang-terangan dia katakan, teman-teman. Waduh, ini penumpang-penumpang gelap anarkisme ini mulai muncul satu persatu, teman-teman ya. Dan tidak hanya mereka. Nanti kita akan dengarkan juga seperti apa pernyataan dari Fahru Rozi, Jenderal Purnawirawan yang pernah menjadi menteri di era Pak Jokowi yang kemudian dipecat. Aduh, gerombolan pembenci memang lagaknya sama-sama semualah, teman-teman. Kebacalah pola-pola mainnya, kebacalah pola-pola bagaimana mereka berusaha untuk menjatuhkan dan mendowngrade keluarga Pak Jokowi. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan seperti apa tayangan kondisi rumah Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan juga Ibu Sri Mulyani. Ya, karena sudah dijarah oleh masa anarkisme, teman-teman. Dan terakhir, ada pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Yusuf Kala, mengenai isu yang sekarang sedang ramai yang menyebabkan kericuhan di mana-mana. Mengenai kelakuan-kelakuan DPR, mengenai komunikasi-komunikasi anggota DPR yang tidak baik ke masyarakat, dan mengenai mungkin kurang empatinya mereka terhadap aksi-aksi demonstrasi ataupun kejadian-kejadian ketika anarkisme kemarin meletus, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. Komplit ya? 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan, dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. Aduh, inilah ya contoh-contoh penumpang gelap yang sedang berusaha untuk memanfaatkan situasi ataupun kericuhan yang terjadi di bangsa kita, teman-teman. Jangan sampai orang-orang ini mendapatkan tempat ataupun aspirasinya itu ya sepertinya semakin ngawur dan berusaha mereka dorong. Nah, ini penumpang-penumpang gelap seperti ini, aduh, memperkeruh suasana aja mereka nih, teman-teman. Rakyat kita ingatkan, terbayang nggak di benak kalian semua, bangsa yang besar ini dipimpin kalau ada halangan tetap kepada Pak Jokowi, dipimpin oleh seorang anak yang dilakukan mungkin hanya tamatan SMP. Tamatan SMP katanya. Dan juga kelihatan sangat tidak cerdas untuk anak seusianya. Bayangkan negara Indonesia yang begitu besar, luar biasa sekali, dipimpin oleh anak kecil yang sangat mungkin hanya tamatan SMP. Anda aja ya, Fahru Rozi, mimpin satu Kementerian Agama, nggak becus dipecat. Berapa lama sih Anda jadi menteri terus ngata-ngatain Gibran? Hah? Emang Anda becus jadi menteri aja? Anda nggak becus loh, aduh. Apa jadi ya menteri? Ya pasti. Sehingga betul-betul kita harapkan adanya pemakzulannya bisa jalan. Pemakzulan bisa jalan. Amin. Satu lagi saya usulkan bahwa belum ada action. Saya sudah sampaikan ke Pak Roy bahwa tolong segera, mungkin mudah-mudahan Dr. Tifa ada bukti bahwa palsunya ijazah susu fatwa sebutan dari Pak Roy Suryo Gibran
Makzulkan Gibran dengan pendekatan ijazah palsu seperti bapaknya. Disampaikan bahwa Pak Rismon sudah ke polisi belum? Kalau belum, ya tolong siapapun, apakah Pak Roy, Dr. Tifa, Pak Rismon, atau siapapun rakyat Indonesia yang segera berkenan melaporkan dengan mencari data-data bantuan Dr. Tifa, ya Dr. Tifa, juga Dr. Roy, melaporkan ke polisi. Nah ini penumpang gelap juga ini. Ini ngeri juga orang-orang ini. Sedang berusaha untuk memprovokasi juga ya kan. Mudah-mudahan setelah Kapolri nanti ada laporan bahwa Gibran mempunyai ijazah palsu seperti bapaknya, sehingga dia dimakzulkan tanpa harus kesulitan melalui MK dan segala macam. Itu susah sekali. Korupsi pun susah melalui KPK dan lama, sehingga kalau dia melakukan pidana ijazah palsu, maka itu sangat mudah untuk dilakukan pemakzulan kepada Gibran. Terima kasih. Nah, mulai mengajak orang untuk berbuat anarkis juga, demo besar-besaran juga untuk makzulkan Gibran. Nah, penumpang gelap seperti ini bahaya nih teman-teman. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengungkapkan kedatangan Presiden Prabowo untuk menyampaikan rasa duka cita dan memberikan bantuan rumah. Riza menambahkan almarhum Afan selama hidupnya bekerja menjadi tulang punggung keluarga dan menabung untuk membelikan rumah bagi kedua orang tuanya. Bapak Presiden, Pak Prabowo tadi hadir melakukan takziah kepada keluarga Afan Kurniawan, menemui orang tuanya Pak Zulkifli dan ibunya, Ibu Herlina, kakaknya Adam dan adiknya juga. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga Bapak memberikan bantuan, dan tentu ini bentuk keprihatinan Bapak sebagai Presiden. Kita bersyukur Bapak datang langsung ke rumah, mengunjungi rumah kediaman daripada almarhum tadi, dan juga alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuan ya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak penuhi, termasuk rumah ya. Tentu anggota DPR itu sudah sadar atau harus sadar bahwa kehidupan yang berlebihan itu melawan situasi dewasa ini, ekonomi yang sulit ini kan. Jangan terlalu banyak jangan pada saat semua orang menghemat, masyarakat juga harus menyadari. Mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini, karena kalau tidak berlanjut terus, ekonomi susah, penghasilan masyarakat juga akan lebih menurun lagi, lebih susah lagi. Sama dengan tahun 98, jangan terjadi seperti itu. Ekonomi kacau, kita krisis, berapa tahun kita krisis. Situasi hari ini dengan 98 tuh hampir menyerupai nggak sih Pak? Awalnya sama saja memang begini. Dulu kan pemerintahan, masalah Pak Harto, kemudian juga krisis ekonomi, dimulai dengan dua hal. Jadi memang selalu saya katakan jangan terjadi krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau itu terjadi, ini memang bahaya. Karena itu kita harus jaga itu. Kalau krisis politik saja mungkin bisa selesai dengan dialog, dengan perundingan atau dengan saling ini. Tapi kalau bersamaan dengan krisis ekonomi, semua orang kena. Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Dalangnya adalah Jokowi katanya kan. Semuanya sepertinya mengarah ke Jokowi ini telunjuknya nih. Aduh Faisal Asegaf, bangunlah, jangan terlalu lama tidur. Kayaknya Anda terlalu lama tidur nih. Hei Faisal Asegaf, dasar provokator ternak onta. Kau itu kalau jadi hewan mungkin cocoknya bebek liar di tengah pasar. Suaranya ribut, jalannya ngawur, bikin semua orang panik, tapi nggak jelas arahnya kemana. Demo tuntut bubarkan DPR, sama kau malah diseret-seret jadi salah Jokowi. Lah, ini logika apa? Logika kambing nyemplung sawah. Logika kambing nyemplung sawah ya kan. Logika onta mandi di lumpur ya kan. Urus panen,
Malah ada kambing datang bikin makin amburadul. Kepalamu itu isinya bukan otak, tapi kayaknya penuh kencing onta yang difermentasi. Makanya tiap buka mulut bau pesing provokasi, isinya cuma bikin gaduh, rusuh, bikin rakyat tambah panas. Ngeri kali. Kalau kau jadi hewan di kebun binatang, aku yakin papan keterangan di kandangmu pasti tulisannya spesies langka, Spesies kompor gas, berbulu domba, suka nyulut api tanpa mikir, jangan didekati. Aduh. Rumah Uyakuya malam ini di... Wah, ini kondisi rumah Uyakuya teman-teman ya. Waduh. Habis. Nah, kita tidak membenarkan tindakan anarkisme dari ataupun ya penjarahan seperti ini teman-teman ya, tapi kita juga tidak membenarkan kesewenang-wenangan Polri dalam mengamankan aksi. Ya, tapi mau gimana lagi teman-teman? Hal seperti itu tidak bisa dihindari ketika ketegangan sudah dimulai. Jadi ya memang perlu otak yang dingin, dan ya mau otak yang dingin pun kalau suasana yang sudah chaos agak-agak sulit teman-teman. Sulit untuk mengontrol diri. Tapi ya kita tidak membenarkan tindakan anarkisme, tindakan penjarahan. Kalau kita mau aksi demonstrasi boleh aja teman-teman. Lempar-lempar batu sikit-sikit boleh lah. Tapi jangan sampai lempar molotov, lempar benda-benda yang bisa membahayakan nyawa. Kan luar biasa itu teman-teman. Tapi kalau kita dengarkan pernyataan dari Uyakuya ya dia ikhlas. Dia sudah ikhlas teman-teman. Tapi yang dia sayangkan kucingnya itu loh diambil oleh orang. Tapi semoga bisa dikembalikan gitu kucingnya. Wow, parah banget ya. Parah banget ya. Padahal Uyakuya baru kali ini loh. Kalau nggak salah baru kali ini dia menjadi anggota DPR. Nah ini pelajaran juga nih teman-teman. Rumah Eko Patrio juga ikut dijarah. Waduh. Kasur loh. Jadi sepertinya orang-orang yang salah ngomong belakangan ini yang menyebabkan kemarahan masyarakat. Seperti Ahmad Syahroni, 2 rumahnya dijarah. Siapa lagi teman-teman ya? Uyakuya, Eko Patrio, dan orang-orang yang membuat statement-statement yang sedikit-sedikit keliru lah. Mungkin pola komunikasi yang kurang baik lah gitu ya kan, dan dipertontonkan ke depan publik. Nah ini mungkin penghukuman dari masyarakat. Tapi ya tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan lagi-lagi teman-teman ya. Boleh kita marah tapi ya jangan menyakiti sesama lah, kan Uyakuya ada istrinya, ada anaknya, yang lain juga seperti itu. Ya saya nggak ngerti ya. Coba teman-teman komen di bawah seperti apa pandangan kalian tentang kejadian-kejadian seperti ini yang ya ini semalam kejadiannya teman-teman. Kursi pijat loh. Pindahan. Ini orang-orang kemana sih ini yang ngejar-ngejar ini? Pasti bukan orang sekitar situ. Mau dibawa kan? pakai apaan, Man? Diangkut semua loh. Rumah Ibu Sri Mulyani juga ikut dijarah oleh massa teman-teman.
balon. Sepeda tuh ya kan diangkut. Ini kok telat gitu ya kan? Ini kok telat gitu ya kan? Kok ini telat gitu ya kan dijaga rumahnya, sedangkan Ibu Puan kan juga masuk list tuh yang mau dijarah rumahnya, tapi rumah Ibu Puan langsung dijaga TNI kalau nggak salah ya, dan aparat gabungan ya, dan nggak jadi dijarah loh. Aku yakin Ahmad Saroni malam ini di Singapura nggak bisa tidur. Mantau rumahnya lewat TikTok. Sejumlah warganet mengunggah momen warga berhasil mengambil beragam barang berharga dan barang mewah dari dalam rumah Sahroni. Maksudnya dari berapa hari ini ada kelihatan nggak sih Pak yang Bapak ke Singapura? Lagi ke Singapura ya? Sahroni lagi di balkon hotel di Singapura kau, lagi mandang-mandangin langit melamun. Gimana nasib rumah awak ini? Atau lagi tiktokan kau gini? Aduh jamku, aduh itu betapku, itu tempat aku mandi tuh. Betap ya kan? Aduh mak ijazahku nilainya bocor banyak 6 nilainya. Tapi aku disclaimer dulu ya, aku sama sekali gak mendukung ya perbuatan-perbuatan ini ya, tidak mendukung. Tapi aku senang kali melihatnya. Aku puas sekali pokoknya. Coba dulu absen, siapa hari ini yang mengunjungi rumah Bang Ahmad Saroni dan dapat apa aja? Coba tulis di kolom komen absen. Waduh, dapat apa aja ya kan? Tapi aku mau tanya dulu sama Bang Saroni, selama ini jadi anggota Dewan Wakil Rakyat Dapil Tanjung Priuk, selama ini kau berbuat nggak buat tetangga-tetanggamu buat rakyat Priuk itu? Kok kayaknya tidak ada yang mencegah orang-orang supaya masuk rumahmu, malah ikut-ikutan masuk. Tapi saranku Bang Saroni, malam ini coba meremkan aja dulu matamu, tidurkan aja. Ya jangan nanti kau tiba-tiba ambil kalkulator, kau lihat-lihat, aduh berapa kerugian hari ini ya. Tesla, mobil Tesla, Lexusku, Porsche-ku, ya kan. Terus tas mewah istriku, aduh. Tas branded coy. Apalagi kutang-kutang. Tang ya kan. Ya, pokoknya sekarang coba tidurkan aja dulu ya, besok pas bangun baru kau pikirkan lagi tuh semua berapa harganya. Nah itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan ya kita sangat menyayangkan adanya penjarahan, perusakan fasilitas-fasilitas umum, dan juga propaganda-propaganda yang tersebar di tengah masa aksi demonstrasi, di mana ya yang live TikTok itu banyak yang komen berusaha untuk mengalihkan isu ini, aksi ini ke menjadi isu SARA, menyerang etnis Cina, menyerang, wah pokoknya sudah berusaha untuk apa ya, menimbulkan suasana dan aksi-aksi seperti tahun 98 teman-teman. Ya untungnya sekarang ya banyak influencer-influencer, banyak aktivis-aktivis yang sadar akan hal itu dan menyuarakan kalau jangan sampai semua ini teralihkan menjadi isu SARA, karena bisa meluas teman-teman, bisa menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa. Sekarang pun masa aksi ini kan awalnya kan mereka kesel dengan DPR gitu ya kan, kemudian aksi demonstrasi dan ada korban dari ojol yakni Bung Afan. Nah setelah itu fokus masa aksi berubah dan beralih ke kantor-kantor polisi, Makobrimob dan lain sebagainya. Yaitu seharian itu di berbagai daerah diserang, dibakar dan lain sebagainya. Kemudian ini terus berlanjut nih. Ya saya itu harapannya kita semua itu harus beralih, muter balik lagi ke DPR, karena sumber masalahnya DPR. Dan tadi malam di DPR RI sudah terjadi keributan yang sangat luar biasa, saling lempar, petasan dan lain sebagainya, guys, air mata di mana-mana. Nah ini suasana mencekam di DPR RI tidak bisa dihindarkan tadi malam, sampai-sampai ya masa ini berhasil menjebol pagar dari DPR. Tapi ya untungnya ada TNI yang secara sigap langsung membentengi masa aksi ya, sehingga tidak sampai merembet ke dalam.
Dan ya ini juga sebagai pelajaran bagi anggota-anggota DPR yang ya harusnya memang kalian itu bekerjalah serius untuk rakyat. Pola komunikasinya diperbaiki. Jangan menyakiti hati rakyat gitu. Jangan ngata-ngatain rakyat. Ini ya karena mulut Ahmad Syaroni yang ngatain rakyat itu tolol lah apa dan sebagainya. Yang sehingga memicu emosi dari masyarakat sehingga muncullah aksi demonstrasi tanggal 25. Ditambah lagi dengan blunder-blundernya anggota-anggota dewan yang lain seperti Eko Patrio, Uya Kuya, yang akhirnya kan mereka semua serentak minta maaf kemarin atau 2 hari lalu gitu mereka minta maaf. Nah ini kan kata maaf itu sudah telat, orang sudah terlanjur kesel. Kenapa nggak dari awal kalian menyadari kalau apa yang kalian ucapkan itu bisa menyakiti orang loh. Di tengah mungkin tadi Pak JK mengatakan ekonomi lagi susah, di bawah ini lagi sulit, daya beli menurun. Ditambah dengan kelakuan-kelakuan elit yang begitulah teman-teman, saya juga bingung menggambarkannya. Tapi ya aksi demonstrasi itu tidak dilarang, yang dilarang itu anarkisme, merusak fasilitas umum, dan diduga banyak sekali orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang berusaha untuk menyusupi aksi ini. Dan kelihatan sekarang penumpang-penumpang gelapnya itu mulai kelihatan teman-teman. Ya sudah mulai digoreng-goreng isu pemaksulan Gibran, adili Jokowi, berusaha untuk memaksulkan Gibran melalui aksi-aksi jalanan, bukan melalui konstitusional. Nah ini kan penumpang-penumpang gelap nih semuanya dan harus kita waspadai. Apalagi kalau kelompok HTI muncul. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.